Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Coffee Break 21 bersama saya Alka C99.W21. Topik pembahasan video kali ini mengenai cara memperoleh nilai faktor panjang efektif kolom baja yang didesain oleh program ETABS versi 9.2.0. Pada tampilan layar program ETABS terlihat struktur gedung berlantai 2 dengan ketinggian lantai 1 4 meter dan lantai 2 3 meter. Jarak antar kolom dalam arah sumbu X pada grid AB berjarak 5 meter dan grid BC berjarak 7 meter. Sedangkan jarak antar kolom dalam arah sumbu Y pada grid 1-2 berjarak 5 meter. Perletakan struktur pada grid point A1, B1 dan C1 berupa jepit, sedangkan grid point A2, B2 dan C2 berupa sendi. Faktor panjang efektif kolom baja yang didesain program ETABS, yang nilainya tertera pada frame lain kolom lantai 1 dan lantai 2, secara manual dapat dihitung dengan menggunakan persamaan C2, 1 untuk portal bergoyang, yang mengacu pada aturan LRFD, Load and Resistance Factor Design Specification for Structure Steel Buildings, 27 Desember 1999, di mana konstanta V 3.141592653589979. K. Faktor panjang efektif kolom. GA, GB, rasio jumlah kekakuan kolom terhadap jumlah kekakuan balok. GA ditinjau terhadap join di ujung atas kolom sedangkan GB ditinjau terhadap join di ujung bawah kolom. Jika join di ujung bawah kolom adalah perletakan, maka nilai GB, 1 untuk jepit dan 10 untuk sendi. E. Modulus elastisitas baja. I. Momen inersia profil penampang. L. Panjang bentang. Persamaan C2, 1 merupakan bentuk persamaan nonlinier, yang secara eksplisit sulit diselesaikan dengan cara analitis, sehingga penyelesaian persamaannya dengan cara numerik menggunakan metode setengah interval, salah satu metode penyelesaian akar persamaan yang paling sederhana. Dengan mengacu pada nilai hasil desain faktor K kolom, yakni pada kolom C2, grid point B1, dapat diuraikan prosedur perhitungan untuk memperoleh nilai faktor K kolom, lantai 1 dan lantai 2 berdasarkan penggunaan persamaan C2, 1 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1, pastikan posisi sumbu kuat dan sumbu lemah profil penampang kolom terhadap bidang sumbu global X, Y dan Z. Dengan mengacu pada sumbu lokal penampang kolom C2, dapat diketahui sumbu kuat atau sumbu lokal 2 pada bidang sumbu YZ. Sedangkan sumbu lemah atau sumbu lokal 3 pada bidang sumbu XZ. Langkah 2, tentukan nilai kekakuan struktur kolom dan balok pada pertemuan join grid point B1, kolom C2, lantai 1 dan lantai 2, yang ditinjau terhadap set elevation view 1, bidang XZ grid point 1 dan set elevation view B, bidang YZ, grid point B. Kekakuan elemen struktur nilainya diperoleh dari hasil perkalian antara modulus elastisitas baja dengan momen inersia penampang dan dibagi dengan panjang bentang. Nilai modulus elastisitas baja 200.000 MPa. Momen inersia profil penampang WF 450 dikali 200 pada seksion properti kolom C2 lantai 1 dan lantai 2, IX 335 juta mm pangkat 4 dan IE 18.700.000 mm pangkat 4. Momen inersia profil penampang WF 400 dikali 200 pada seksion properti balok B1, B2 dan B4. Lantai 1 dan lantai 2, IX, 237 juta mm pangkat 4. Dengan menerapkan nilai modulus elastisitas baja, momen inersia profil penampang dan panjang bentang terhadap rumus kekakuan elemen struktur, maka diperoleh nilai kekakuan struktur pada masing-masing elemen, kolom dan balok berdasarkan bidang yang ditinjau. Pada bidang XZ grid point 1, kolom C2 lantai 1, KC2 1, 935 juta Newton per milimeter. Kolom C2 lantai 2, KC2 2, 1.246.666.666,66 Newton per milimeter. Balok B1 lantai 1, KXB1 1, 9.480 juta Newton per milimeter. Balok B1 lantai 2, KXB1 2, 9.480 juta Newton per milimeter. Balok B2 lantai 1, KXB2 1, 6.771.428.571,42857 Newton per milimeter.
Balok B2 lantai 2, KXB22, 6.778.521,42857 Newton per milimeter. Pada bidang YZ Grid Point B, kolom C2 lantai 1, KXC21, 16.750 Newton per milimeter. Kolom C2 lantai 2, KXC22, 22.333.333,333 Newton per milimeter. Balok B4 lantai 1, KXB41, 9.480 Newton per milimeter. Balok B4 lantai 2, KXB42, 9.480 Newton per milimeter. Langkah 3. Tentukan nilai rasio GA dan GB pada kolom C2, lantai 1 dan lantai 2, yang ditinjau terhadap set elevation view 1, bidang XZ pada grid point 1 dan set elevation view B, bidang YZ pada grid point B. Pada bidang XZ grid point 1. Nilai rasio GA dan GB untuk variabel faktor panjang efektif kolom pada sumbu lemah, KY, berdasarkan persamaan C2-1. Kolom C2 lantai 1, GA, 0,1344460853253. GB, 1 untuk perletakan jepit. Kolom C2 lantai 2, GA, 0,0767112048757621. GB, 0,134244460853253. Pada bidang YZ Grid Point B, nilai rasio GA dan GB untuk variabel faktor panjang efektif kolom pada sumbu kuat, KX, berdasarkan persamaan C2-1. Kolom C2 lantai 1, GA, 4,122714486638553. GB, 1 untuk perletakan jepit. Kolom C2 lantai 2, GA, 2,35583684950773. GB, 4,122714486638553. Langkah 4. Tentukan nilai faktor panjang efektif kolom berdasarkan persamaan C2-1, pada sumbu kuat dan sumbu lemah kolom C2 lantai 1 dan lantai 2, yang mengacu pada nilai rasio GA dan GB, yang ditinjau terhadap set elevation view 1, bidang XZ pada grid point 1 dan set elevation view B, bidang YZ pada grid point B. Kolom C2 lantai 1, sumbu kuat, KX, variabel rasio GA dan GB pada persamaan C2-1, nilainya berdasarkan peninjauan terhadap set elevation view B, bidang YZ pada grid point B, di mana nilai rasio GA, 4,122714486638553 dan GB, 1. Dengan mengasumsikan konstanta V dibagi dengan faktor panjang efektif kolom sebagai alfa dan memasukkan nilai variabel rasio GA dan GB pada persamaan C2-1 maka diperoleh fungsi persamaan nonlinear. Penyelesaian akar persamaan diselesaikan dengan cara numerik dengan menggunakan metode setengah interval dengan proses iterasi ditunjukkan pada tabel seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya hitung fungsi pada interval di antara dua titik, baris pertama tabel sampai ada perubahan tanda dari nilai fungsi. Perubahan tanda dari nilai fungsi ditunjukkan pada nilai alfa, 1 yakni min 1,679214816039558 dan alfa, 2 yakni 0,2805884059040087. Ini menunjukkan akar persamaan berada di antara nilai alfa, 1 dan 2. Selanjutnya hitung nilai fungsi dari perkiraan akar pertama berdasarkan rata dari nilai alfa, 1 dan 2 yakni 1,5 yang menghasilkan nilai fungsi min 0,975829676022242. Langkah selanjutnya, pada baris kedua dan seterusnya, dalam menentukan fungsi interval dari akar persamaan ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jika fungsi alfa I dikali dengan fungsi alfa T kurang dari 0 maka akar persamaan pada interval pertama yakni alfa I dan interval kedua yakni alfa T. Jika fungsi alfa I dikali dengan fungsi alfa T lebih besar dari 0 maka akar persamaan pada interval pertama yakni alfa T dan interval kedua yakni alfa I tambah 1. Jika fungsi alfa I dikali dengan fungsi alfa T sama dengan 0 maka proses iterasi selesai sehingga akar persamaannya adalah alfa T. Karena hasil perkalian dari nilai fungsi alfa I, 1 dan alfa T,
1,5 pada baris pertama lebih besar dari 0 maka nilai akar persamaan pada baris kedua, interval pertama, alfa I, 1,5 dan interval kedua, alfa I tambah 1, 2, sehingga perkiraan akar kedua berdasarkan rata dari nilai alfa, 1,5 dan 2 yakni 1,75 yang menghasilkan nilai fungsi min 0,44346829. Dengan cara yang sama seperti pada baris kedua dalam menentukan nilai fungsi interval dari akar persamaan terhadap baris berikutnya, maka pada baris ke-50 diperoleh nilai alfa T, 1,91260796277752 yang menghasilkan nilai fungsi 0. Sehingga diperoleh faktor panjang efektif kolom C2 lantai 1 pada sumbu kuat, Kx, 1,64253331538831. Dengan prosedur yang sama, seperti pada perhitungan faktor panjang efektif kolom C2 lantai 1 pada sumbu kuat, Kx maka untuk kolom C2 lantai 1 pada sumbu lemah, Ky, variabel rasio Ga dan Gb berdasarkan peninjauan terhadap set elevation view 1, bidang XZ pada grid point 1. Di mana nilai rasio Ga 0,134244609 dan Gb 1. Proses perhitungan faktor panjang efektif kolom C2 lantai 1 pada sumbu lemah Ky, berdasarkan variabel rasio Ga dan Gb, pada tabel baris ke-48 diperoleh nilai alfa T, 2,66417679409782 yang menghasilkan nilai fungsi 0. Sehingga diperoleh faktor panjang efektif kolom C2 lantai 1 pada sumbu lemah, Ky, 1,1791982651266. Sedangkan faktor panjang efektif kolom C2 lantai 2. Pada sumbu kuat, Kx, variabel rasio Ga dan Gb berdasarkan peninjauan terhadap set elevation view B, bidang YZ pada grid point B. Di mana nilai rasio Ga 2,3558368495073 dan Gb 4,122714486638853. Proses perhitungan faktor panjang efektif kolom C2 lantai 2 pada sumbu kuat, berdasarkan variabel rasio Ga dan Gb, pada tabel baris ke-52 diperoleh nilai alfa T, 1,69375910247702 yang menghasilkan nilai fungsi 0. Sehingga diperoleh faktor panjang efektif kolom C2 lantai 2 pada sumbu kuat, Kx, 1,8548488288168. Pada sumbu lemah, Ky, variabel rasio Ga dan Gb berdasarkan peninjauan terhadap set elevation view 1, bidang XZ pada grid point 1. Di mana nilai rasio Ga 0,076711204875761 dan Gb 0,134244608532583. Proses perhitungan faktor panjang efektif kolom C2 lantai 2 pada sumbu lemah. Berdasarkan variabel rasio Ga dan Gb, pada tabel baris ke-55 diperoleh nilai alfa T, 3,03500745359183 yang menghasilkan nilai fungsi 0, sehingga diperoleh faktor panjang efektif kolom C2 lantai 2 pada sumbu lemah, Ky, 1,0351159595915. Perbandingan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan faktor panjang efektif kolom yang mengacu pada persamaan C2, 1 terhadap hasil desain program ETABS, pada kolom C2 lantai 1 dan lantai 2, memiliki hasil dengan nilai yang sama seperti yang terlihat pada layar. Pada kolom C2 lantai 1. Sumbu kuat, Kx. Program ETABS, 1,643. Manual, 1,643. Sumbu lemah, Ky. Program ETABS, 1,179. Manual, 1,179. Pada kolom C2 lantai 2. Sumbu kuat, Kx. Program ETABS, 1,855. Manual, 1,855. Sumbu lemah, Ky. Program ETABS, 1,035. Manual, 1,035. Sebagai informasi tambahan, perhitungan faktor panjang efektif kolom yang didesain program ETABS, kekakuan elemen struktur balok konsol atau cantilever diabaikan dalam perhitungan rasio Ga dan Gb. Pada persamaan C2, 1 nilai teoritis koefisien rasio Gb, 10 untuk perletakan sendi sedangkan koefisien rasio Gb yang digunakan program ETABS dalam mendesain faktor panjang efektif kolom tidak mengacu pada nilai tersebut.
Pembahasan perhitungan faktor panjang efektif kolom untuk perletakan sendi yang didesain program ETABS akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.